isu politik setelah Pilpres selesai ya. Sekarang ini memang udah landai ya. Tetapi jangan salah, sebentar lagi akan ada pilkada. Dan yang paling seru saya kira adalah melihat bagaimana nih Pilgub DKI, Pilkada DKI ya. Karena kalau kita lihat hasil suara Anies dalam Pilpres kemarin di DKI, Anies kalah tipis dari Prabowo di DKI dan sama-sama meraup 2,6 juta suara. Jadi Anies lumayan besar mendapatkan suara di DKI meskipun kalahnya tipis gitu dari Prabowo yang nggak akan menjadi cagup DKI gitu. Nah, saya bersama Mr. Q. Selamat datang lagi ke Cokro. Thank you. Ini saya suka loh dengan inimu tuh. Apa tuh? Gelang. Oh iya ini. Itu kayaknya gelang itu gelang bejana berhubungan atau enggak? Harus ada namanya itu. Iya, ini gelang kayu. Bukan gelang batu. Kalau batu berat. Oke, Mr. Q. Kalau kita lihat hasil tadi yang saya bicarakan ya. Sebentar. Biar sah jadi dukun. Iya benar. Saya kira itu memang yang membuat. Saya kira dari situlah penjelasan kenapa analisis Anda itu selalu akurat gitu loh. Tentang struktur suara. Hush, nanti netizen percaya bahaya loh. Apa namanya kalau percaya yang ini kayak begini-begini? Tahyul, bid'ah. Ya, gitu lah. Dan itu ada hadisnya itu. Barang siapa percaya kahin gitu ya. Kahin itu cenayang atau dukun itu. Terus dia nanya kepada si kahin itu pintu tobatnya tertutup. Takutlah kalau gitu jangan sebut dukun lagi. Analis aja lah. Apabila dia menjalankan, dia percaya. Jadi kalau dia datang saja pintu tobatnya tertutup. Apa dia mempercayai, maka dia kafir. Oh, iya. Tapi itu kan kahin. Dukun dalam arti yang magic. Superstitious lah gitu. Kalau cenayang politik kan basisnya fakta, data, survei sebetulnya. Itu kan proyeksi. Jadi itu justru malah sangat sesuai dengan dengan Quran karena basisnya ilmu. Quran kan menghargai ilmu. Iya. Membaca tanda-tanda alam. Iya, Iqra. Ini kita malah jadi kultum toh. Ramadan. Ya, Terbawa suasana betul. kita memang. Oke, kita kembali ke soal isu yang rame ini. Soal bukan rame, yang bakal rame. Soal Pilgub DKI. Iya. Kan kelihatannya RUU DKI masih belum akan disahkan dalam waktu dekat. Kalaupun toh disahkan, yang menyatakan bahwa Gubernur DKI itu diangkat oleh Presiden, itu kan kelihatannya belum terjadi November ini ya, betul. Tahun ini. Artinya tetap akan ada Pilkada DKI. Nah, tadi saya kan mengutip tentang hasil Pilpres kemarin, suara Anies kalah tipis dari Prabowo. Iya. Ya 2,6 dan Prabowo kan nggak nyalon jadi Pilgub. Artinya Anies tetap sebagai masa depannya dalam politik lebih cerah lah dibanding Ganjar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Anies trajektorinya ke Pilgub lebih jelas, potensinya menang lebih besar dukungannya. Menurut Anda gimana? Ya mungkin podcast kita ini kali ini judulnya Anies is back. Anies is back, ya betul. Anies is back. Kita melihat membahas Anies pada Pilpres 2024 dan kita akan membahas lagi Anies pada Pilkada di penghujung 2024 gitu. Karena apa? Karena memang Mas Anies ini kan pilihan-pilihan politiknya pada hari ini saya kira ya sebetulnya banyak. Misalnya dia bisa saja bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena Pak Prabowo kan sangat membuka lebar tangannya untuk rekonsiliasi siapapun mau bergabung, apalagi memang punya dukungan dari masyarakat tentu akan diajak untuk bergabung. Tetapi saya kira Mas Anies melihat secara taktis bahwa trajektori dia, perjalanan dia, kalau dia mau ke Pilpres 2029 yang akan datang, akan lebih dimungkinkan kalau dia menjadi gubernur Jakarta, ketimbang dia menjadi menterinya Pak Prabowo gitu. Misalnya Menhannya Prabowo, Anies Baswedan. Terus nanti karena dia disuruh memperbaiki kinerja Menhan sebelumnya yang 11 dari 100.
Atau misalnya diberikan kesempatan kedua menjadi Mendiknas, misalnya begitu. Jadi ya problem terbesar kalau Mas Anies itu menjadi bagian dari pemerintahan, maka dia bisa kehilangan konstituen dia selama ini. Yaitu perubahan itu kan. Ya, masyarakat yang orientasinya perubahan, yang kalangan katakanlah kelompok Islam konservatif begitu. Dan dia kelihatannya mau mempertahankan itu. Itu sebabnya Mas Anies sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kelihatannya dia tetap pada garis oposisi. Dan itulah salah satu modal Mas Anies yang akan dibawa ke DKI Jakarta. Dan dia ngelihat bahwa potensi sebagai gubernur Jakarta untuk bisa maju 2029 itu lebih besar. Walaupun saya mengingatkan begini loh, Mas Anies itu sebetulnya sudah gagal satu kali sebagai gubernur Jakarta untuk menuju Pilpres 2024. Bisa dicek kok, saya ngomong dari jauh-jauh hari, menurut saya Anies itu adalah gubernur DKI yang gagal. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 6 bulan jadi gubernur Jakarta, itu survei dia untuk calon presiden sudah nomor 1. Mas Anies nggak pernah nomor 1. Mau 6 bulan, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Bahkan setelah dia menyelesaikan jabatan pun, surveinya nggak pernah nomor 1. Mas Anies itu kalau Pilpres paling tinggi kalau nggak salah kan cuma nomor 2 ya. Ya, kemudian bahkan melorot jadi nomor 3 gitu. Terakhir balik lagi ke nomor 2. Jadi Mas Anies itu sebetulnya tidak maksimal juga, tidak bisa maksimal juga. Dia tidak terlalu berbakat juga untuk memanfaatkan jabatan sebagai gubernur Jakarta untuk menuju kepada katakanlah RI 1 gitu di 2029 yang akan datang. Anyway, anyhow gitu ya. Tetap kalau kita bicara Pilkada Jakarta, salah satu calon yang paling mungkin untuk maju adalah Anies gitu. Sekian persen kemungkinan masih harus kita simpan bahwa Mas Anies bisa saja bergabung dengan Pak Prabowo misalnya, menjadi salah satu menteri. Kalau jadi presiden kan nggak mungkin. Pak Presiden nggak mungkin. Ini harus dijelaskan. Soalnya sekarang lagi zaman halusinasi. Gitu. Jadi kita harus bicara Mas Anies itu sebagai menteri atau gubernur Jakarta, proporsinya lebih besar sebagai calon gubernur di Jakarta. Kebetulan dia merupakan gubernur petahana kalau maju lagi. Dia baru 1 kali. Dan dalam konteks itulah kemudian kita pernah bahas di sini bahwa masa depan politiknya Mas Anies itu lebih terbuka ketimbang Ganjar Pranowo. Ganjar mau balik lagi sebagai calon gubernur nggak bisa karena udah ada 2 kali masa jabatan. Jadi Mas Anies masih bisa. Dan karena itu sesungguhnya pertanyaan paling mendasar kalau kita bicara Pilkada Jakarta ya, di luar soal apakah kemudian ini akan ditetapkan, akan ditunjuk atau dipilih gitu. Tapi saya terakhir dengar partai-partai yang ada di DPR, termasuk Kemendagri juga mengatakan PDI itu DKI itu tetap dipilih kok, bukan ditunjuk gitu ya. Kita berangkat dari posisi politik itu. Gitu. Nah, itu good news sih buat Cokro TV, karena dengan begitu banyak sekali hal yang bisa dijadikan konten. Kita sih niatnya untuk bikin kontennya apa gitu. Iya apa. Nah jadi kita bicara sebetulnya kalau Jakarta itu akan pilkada serentak tahun 2024 bulan November ya, maka siapa lawannya Mas Anies gitu. Nah, menurut saya kita bisa lihat dari kacamata partai politik atau dari kacamata tokoh yang beredar pada hari ini. Nah, kalau dari kacamata partai politik, partai yang paling besar kan kalau hasil pileg sejauh ini adalah PKS. PKS saya lihat pasti ke Mas Anies. Karena sama-sama di Pilpres, kesamaan oposisi, kesamaan kelompok Islam katakanlah konservatif. Jadi banyak sekali titik temu antara PKS dengan Mas Anies. Nah, PKS terpautnya berapa dengan PKS paling tinggi ya di DKI ya? Paling tinggi. Saya lupa apakah 16 atau 17 begitu. Intinya paling tinggi dibandingkan partai yang lain. Nomor 2-nya masih PDI Perjuangan. Nah, nanti kita akan lihat PKS itu akan dengan partai yang mana. Nah, syarat untuk pengajuan calon gubernur ini kan 20% kursi. Karena kalau bicara syarat 20% kursi secara matematika ada 5 calon yang mungkin kan, 100% dibagi 20 kan 5. Tetapi kan elektabilitas partai dan kursi partai ini kan dia berupa bongkahan-bongkahan besar. Nggak persis kalau dibagi bisa 20-20 gitu. Karena itu sebetulnya secara teoritis maksimal 4. Dan pernah terjadi di Jakarta tahun 2012 sebelumnya 2008 kalau nggak salah. Udah pernah waktu itu ada calonnya banyak sekali. Nah, karena itu saya ngelihat bahwa sebetulnya ini bisa sampai 3, bisa sampai 4 nih calonnya nanti.
Jadi partai yang kedua yang kita harus hitung tentu saja PDI Perjuangan, siapa calonnya. Nah, dari PDI Perjuangan kita punya banyak kandidat yang bisa dibahas. Pertama misalnya Ahok sebagai calonnya PDI tahun 2017 yang lalu. Yang kedua bisa saja mantan kepala daerah yang juga dianggap sukses. Katakanlah Tri Risma hari ini pernah memimpin kota Surabaya. Katakanlah misalnya Abdullah Azwar Anas yang pernah memimpin Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri Pan-RB. Sebetulnya bisa juga masuk nama Hendrar Prihadi atau panggilannya Hendi, mantan wali kota Semarang. Walaupun saya melihat Hendi bisa dipertimbangkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, gitu. Saya kira itu nama-nama yang mungkin bisa didiskusikan pada hari ini untuk PDI Perjuangan. Lalu satu koalisi lagi, ya mungkin ada Gerindra, ada Golkar di situ. Apalagi kalau misalnya mereka menjadi bagian dari koalisi permanen di tingkat nasional yang juga diturunkan sampai tingkat daerah, maka peluang bagi calon dari partai Gerindra dan Golkar ini sangat-sangat besar. Gitu. Nah, coba deh saya tanya Mas Hal, siapa kira-kira? Di luar nama-nama saya kalau sebut Gerindra kan Wagub kemarin, Wagubnya Anies. Siapa? Riza Patria. Ya, Oke. Terus? Kemudian siapa ya? Kalau Golkar, wah saya nggak tahu juga itu. Kan juga ada siapa ya? Sebetulnya salah satu yang potensial adalah PJ sekarang, Heru Budi. Oke, ya, Heru Budi. Tetapi kan Mas Heru ini kelihatannya kalau bicara memimpin daerah, dia nalurinya yang lebih kuat adalah naluri birokrasinya. Naluri dia sebagai politisi itu nggak begitu kuat. Karena nggak punya track record dalam bidang itu juga. Memang kita nggak mengacu kepada survei. Untuk fairnya harus mengacu kepada survei. Kalau ketua Golkar, yang ketua Golkar DKI, siapa? Siapa? Bupati Tangerang, iya itu maksudnya. Ya Ahmad Zaki Iskandar itu juga potensial, itu juga, dan memang kelihatan ada ambisi ke arah sana, itu juga patut dipertimbangkan. Tetapi bahwasanya kemudian tadi Mas Sahal itu seperti mengingat siapa nama gubernur DKI Jakarta PJ ini, itu kan mengindikasikan bahwa beliau ini nggak ada di benak orang, kurang gitu loh, kurang kuat, nggak ada di top of mind, nggak ada di top of mind orang gitu loh. Itu contoh sederhana saja untuk seseorang dengan seorang yang dekat dengan isu-isu politik. Heru Budi tidak mengapung kepalanya di kepala Mas Sahal. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari isu-isu politik? Bagaimana yang dari kalangan kelas menengah ke bawah? Jangan-jangan nggak ada. Tapi ini tentu untuk adilnya atau fairnya harus ada survei ya. Nah, tetapi saya juga belum mendengar adanya survei yang menunjukkan bahwa Mas Heru Budi itu tinggi sekali. Kalau memang dia surveinya tinggi sekali, ya mungkin sudah beredar lah ya di kalangan teman-teman media atau beredar di kalangan aktivis dan seterusnya gitu. Tapi kan ini nggak beredar. Nah, di luar nama-nama itu mungkin nama-nama yang menarik untuk dipertimbangkan, saya kira kalau kita bicara isu-isu di Jakarta ya, nama yang pernah populer barangkali Pak Dudung Abdurrahman. Ya, dia waktu jadi Pangdam Jakarta kan pernah sangat populer karena berani berhadapan dengan FPI dan Rizik Syihab gitu, menurunkan baliho-balihonya Rizik Syihab. Dan mungkin Pak Dudung ini bisa menjadi simbol bagi keberagaman, bagi kalangan nasionalis, berhadapan dengan sentimen-sentimen keagamaan ya, yang notabene pernah muncul di tahun 2017 yang lalu itu. Gitu. Saya membayangkan ya kalau Mas Anies dengan image kelompok 212, 411, yang notabene sama juga dengan Rizik Syihab sebagai imam besarnya, maka akan sangat menarik gitu loh. Kalau nanti Mas Anies berhadapan dengan Pak Dudung Abdurrahman, menarik itu. Iya, itu akan, walaupun sudah berlalu sekian lama, tapi saya kira itu memori yang kuat ya. Dan nggak terlalu lama juga, baliho-baliho itu kan masih pandemi itu kan. Iya. Masih rame. Terus kalau yang ini, misalnya kan sudah ada beberapa nama yang sudah beredar juga kan, misalnya Ahmad Sahroni gitu misalnya, Nasdem lah ya. Mas Ahmad Sahroni ini Ridwan Kamil. Mas Ahmad Sahroni kemarin kan sempat tektokan mereka itu. Mas Ahmad Sahroni ini saya masih agak ragu. Pertama pernah ketemu pribadi sama dia bilang enggak gitu ya. Yang kedua kan Nasdem kan bukan partai yang sangat besar ya, dia sulit menjadi lokomotif koalisi. Yang ketiga Sahroni juga mungkin secara survei belum terlalu menonjol. Anda partai boleh nggak ada atau partai Anda kecil, tapi kalau Anda populer sekali secara pribadi, maka Anda akan menjadi calon kuat. Nah, Mas Sahroni ini
dua-duanya belum ketemu tuh, belum Oke. ada tersedia, bukan partai besar dan elektabilitas juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kalau di teman media atau di elit mungkin dia cukup populer. Tapi kalau bicara grassroots saya rasanya belum ketemu survei yang menunjukkan Saroni itu sangat sangat tinggi. Kalau Ridwan Kamil, saya menduga dia plottingnya lebih Tetap di Jabar Jawa Barat. atau menteri mungkin. Pertama bisa menteri ya. Tapi saya cenderung dia di Jawa Barat karena di Jawa Barat dia sangat populer dan dia akan masuk periode kedua. Sebetulnya secara ikhtiar politik dia mungkin nggak terlalu berat lah. Apalagi kalau misalnya dia memilih wakil juga yang sangat populer yang bisa melengkapi kekuatan politik secara regional, misalnya Deddy Mulyadi. Saya kira itu nanti akan sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi dalam politik itu sih saya terus terang sering bilang ya ambil yang pasti-pasti aja lah. Daripada kemudian mencoba adventure politik baru yang belum tentu berhasil, sementara yang mau ditinggalkan juga sebetulnya masih sangat penting dan sangat signifikan, ya lebih baik mengelola yang sudah ada. Jawa Barat itu menurut saya dalam kerangka Indonesia Maju 2045, dalam kerangka menjaga NKRI, itu harus dikelola oleh seseorang yang berpikiran maju, modern, dan nasionalis seperti Kang Emil gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau Kang Emil nonton ini ya eman Kang Emil itu ke Jakarta. Di Jawa Barat pun Anda sebetulnya kalau bicara 2029, kita kan harus realistis kan? Karena kalkulasi politik masih ada. Menurut saya 2029 pun Anda kalau bisa kelola dengan baik panggung Jawa Barat, sesungguhnya itu potensial sekali. Strategis ya. Ya strategis juga, nggak kurang-kurang. Pada hari ini provinsi dengan jumlah pemilih paling besar itu adalah Jawa Barat, gitu. Nah, yang juga mungkin menarik menurut saya adalah nama Emil Dardak. Emil Dardak itu sangat menarik karena apa? Karena dia representasi anak muda. Nah, jangan lupa tahun 2024 ini di Pilpres itu kita ada gelombang anak muda ya. Gelombang anak muda yang direpresentasikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka gitu. Nah, semangat anak muda untuk tampil dan lebih tampil lagi, termasuk di Jakarta, menurut saya terbuka dengan dinamika Pilpres 2024 itu. Nah, bicara mengenai anak muda, kan tadi Mr. Q nyebut soal partai-partai. Yang juga perlu diperhitungkan adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang di Jakarta kan belum cukup kuat. Ya, tapi nggak gede-gede amat dia. Dia cuma dapat 8% kalau nggak salah. 8% atau 9%, nggak gede-gede amat dia. Dia bukan double digit di Jakarta ini. Dan dalam konteks itu, kalaupun misalnya PSI berperan, saya menduga mungkin lebih bisa masuk sebagai calon wakil gitu ya. Sebagai calon wakil gitu. Atau dia berkoalisi dengan itu ya, Golkar, terus tadi yang Gerindra. Maksudnya masih menyatu bersama koalisi keberlanjutan. Betul. Ya, misalnya PSI bisa dengan Pak Dudung, bisa dengan Emil sama-sama anak muda. Kalau dengan Pak Dudung senior dengan junior, kalau dengan Emil mungkin anak muda dengan anak muda. Emil Dardak juga sangat potensial. Dan kenapa potensialnya? Pertama begini, Emil ini kan dia Bupati Trenggalek. Lalu kemudian menjadi wakil gubernur di Jawa Timur. Jadi pengalaman dia untuk di pemerintahan itu sudah sangat memadai. Lalu ya, ini kenapa kemudian bisa muncul tesis Emil kok tiba-tiba diomongin. Anda kalau perhatikan pergerakan Gibran selama Pilpres itu orang yang sering berada di sekitar dia selain Aminuddin Ma'ruf, itu adalah Emil Dardak. Gitu. Bahkan Emil Dardak ini bukan cuma sendiri, dia sama istrinya Arumi Baksin. Jadi saya ngelihat Mas Gibran ini, dia kalau kita bicara Mas Gibran ya, maka dia akan membawa gerbong anak-anak muda dalam konteks pemerintahan Indonesia, entah di tingkat pusat, entah juga di tingkat daerah. Gitu. Tadinya saya dalam suatu kesempatan melihat Emil ini hampir pasti ke kabinet, pasti diajak untuk menemani si Kaisang, gitu ya. Tetapi saya melihat juga menemani si Kaisang. Gibran, menemani Gibran. Tetapi sekarang saya melihat ada kemungkinan juga bahwa jangan-jangan Emil ini bisa juga dibawa ke Jakarta, gitu. Nah, sebagai sebuah semangat baru ya, balik lagi kita berhadapan dengan Anies. Saya kira siapapun. Emil itu Demokrat ya? Demokrat, ya. Ya mungkin nanti ada dinamika soal Demokrat. Wah, ini kan nanti nggak akan disetujui oleh Partai Demokrat. Tapi ini kan baru lontaran-lontaran ide dan gagasan yang sebetulnya nanti akan mencari jalannya sendiri gitu, akan ketemu kompromi-kompromi dan solusi-solusi politiknya gitu.
Jadi ya ini anggaplah sebagai pemanasan ya, kita menuju ke Pilkada Jakarta. Tapi pada dasarnya saya mau mengatakan begini, siapapun yang akan didukung oleh partai politik, Anda harus berpikir siapa yang cocok melawan Anies Baswedan. Karena Anies adalah petahana. Anies petahana. Petahana dan tetap terbukti dari tadi suara Pilpres. Dia di DKI masih kuat. Betul. Nah, kembali ke soal Anies ini, Mr. Q. Dan yang akan menarik juga adalah kalau Jakarta, kalau tidak diubah undang-undangnya, dia akan seperti Pilpres, bisa 2 putaran. Gitu. Nah, dinamika harus 50% persatu. Dinamika di putaran pertama dengan dinamika di putaran kedua bisa sangat berbeda. Setidaknya kalau kita belajar di pengalaman Pilkada Jakarta 2017, putaran pertama Ahok masih menang 40%, putaran kedua dia kalah 40 lawan 60. Gitu. Nah, ini pas ini, Anda tadi menyebut Ahok, saya ingin mengutip kemarin ya di podcast Mary Riana itu kan, kan Ahok tampil tuh, BTP tampil, terus kemudian ditanya mengenai Pilkada DKI, Anies versus Ahok atau Anies dengan Ahok, gitu. Ditanyanya gitu kan. Nah, terus dia bilang bahwa kalau Anies dengan Ahok, menurut Ahok nggak mungkin karena menurut dia Anies adalah simbol pemecah belah. Anies itu bukan negarawan. Terus dia mengutip Ahok menyebut soal pidatonya Anies pelantikan yang menyebut soal pribumi. Ahok masih memendam kemarahan gitu ya. For a good reason sebenarnya. Karena kan saya ini kan asli Indonesia gitu. Kok disebut non pribumi? DKI sudah kembali ke pangkuan pribumi. Begitu. Pernyataan Anies itu yang masih melekat di Ahok dan menurut Ahok Anies adalah pemecah belah bangsa bukan negarawan. Jadi nggak mungkin Anies dengan Ahok. Nah gitu. Menurut Anda gimana itu? Ya dua-duanya pemecah belah sebenarnya. Satu dengan wacana-wacana yang dengan kalimat yang kalem tapi dengan wacana yang membelah. Ketika mengatakan kembali kepada pribumi kan sedang mengatakan yang dulu tuh non pribumi kan. Itu kan jelas memecah kan. Tapi kan Ahok nggak bilang bahwa dia nggak pemecah belah. Dia kan cuma bilang Anies memecah belah. Apakah saya bukan pemecah? Ya dia nggak ngomong. Kalau menurut saya Ahok juga pemecah dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial itu. Gitu. Jadi menjadi liability. Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara Ahok, menurut saya kata kuncinya ada di Ibu Mega, bukan di Ahok. Jadi remote-nya nanti ada di Ibu Mega. Dan karena itu menurut saya Ibu Mega akan memainkan peranan yang sangat penting dan sangat sentral lagi di Pilkada Jakarta ini. Seperti peran sentral beliau dalam proses di Pilpres 2024. Gitu. Kalau Bu Mega tidak memainkan remote-nya, cerita Pilpres 2024 kan akan sangat berbeda. Bukan mustahil Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Seandainya Bu Mega tidak memveto wacana itu. Gitu. Dan kemudian memajukan Ganjar sebagai calon presiden sendiri melawan Prabowo kan begitu. Nah kalau bicara Pilkada Jakarta, dengan potensi 01 koalisi dengan 03 dalam konteks hak angket misalnya. Orang mulai berpikir liar bahwa Ahok bisa dengan Anies. Sebetulnya background-nya itu gitu loh. Bahwa dua orang ini ada di 01. Salam 4 jari. Salam 4 jari. Betul. Jadi Ahok dan Anies ini kalau bergabung itu adalah salam 4 jari gitu. Itu background kenapa pertanyaan semacam itu muncul gitu ya. Tapi bisa aja Bu Mega misalnya tidak lanjut hak angket gitu. Atau misalnya Bu Mega hak angket tapi maju sendiri tanpa misalnya ngajak-ngajak Anies, katakanlah begitu. Maka dalam konteks itu, maka kembali kepada Bu Mega, dia akan memajukan siapa? Apakah Ahok? Apakah Risma? Apakah Abdullah Azwar Anas? Dugaan saya, nanti hasil survei akan menjadi penentu. Hasil survei akan menjadi penentu. Di antara 3 nama ini atau ada 4 nama lagi siapa gitu, itu yang jadi penentu. Di luar komunikasi dan negosiasi politik dengan partai-partai politik yang lain gitu. Karena itu dinamika PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah dalam sebuah koalisi permanen atau tidak juga akan berpengaruh terhadap dinamika pencalonan kepala daerah di DKI Jakarta ini. Gitu. Kalau misalnya PDI bagian dari koalisi permanen, tentu pembicaraan dan ikatan emosional, ikatan politik dengan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi permanen, katakanlah yang di dalamnya ada Gerindra dengan Partai Golkar akan menjadi sesuatu yang intens dan menarik gitu loh. Gitu. Bisa jadi misalnya kalau ada calon yang populer, maka PDI ikut jadi wakil misalnya gitu.
Atau misalnya calon yang kuat dari PDI, maka oh iya dia harus maju sebagai calon, sementara yang lain jadi wakil gitu. Atau misalnya nggak ketemu nih, Golkar dengan Gerindra punya calon, PDI merasa gue calon sendiri, ya kayak di Pilpres. Itu sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya nggak berani ngomong nih, apakah Ahok, apakah Risma, apakah siapa tadi Abdullah Azwar Anas, tapi menurut saya sementara terus sama ini, itu mantan wali kota Semarang. Saya sudah coret ya. Sementara coret. ini saya masukkan ke Jawa Tengah beliau Oke. Oh iya. Ya di Jawa Tengah itu selain Hendy mungkin bisa jadi Mas Bambang Pacul misalnya bisa juga. Itu pilihan-pilihan yang mungkin pada hari ini. Jadi antara tiga inilah. Nah di luar itu ini yang juga lebih cair lagi. Ada misalnya di Golkar tadi siapa? Ahmad Zaki Iskandar. Yeah. Kemudian partai besar di luar itu Golkar, Gerindra tadi mantan Riza Patria, ya. Tapi Riza Patria ada Pak Dudung. Iya, tapi Riza Patria ini kan sekarang kalau di survei kelihatannya kan nggak terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin kalau bicara calon gubernur, diskusi kita calon gubernur, maka kita akan mencari nama-nama yang secara survei itu sudah populer atau secara konstruksi suara, dinamika suara, strategi suara sekarang belum tinggi tetapi nanti bisa tinggi. Gitu. Misalnya kayak Pak Dudung atau Emil Dardak. Pak Dudung karena image dia sebagai nasionalis, sebagai NKRI. Dari kalau Emil dia representasi dari anak muda yang sudah berpengalaman, yang akan datang dengan ide-ide kreatif dan akan memimpin Jakarta. Dan Emil itu saya menarik juga karena dia punya kemampuan retorika yang juga sangat bagus saya lihat waktu maju pilkada gubernur Jawa Timur ya. Nah ini penting juga karena berhadapan dengan Anies Baswedan, gitu, rajanya omon-omon itu. Menarik nih. Nah, tapi kembali ke soal tadi. Tadi kan Mr. Q bilang kalau soal Ahok ini remote-nya ada di Bu Mega. Tapi andekan misalnya Bu Mega mengendorse Ahok ya, terus kemudian terjadi Anies versus Ahok part 2. Nah, kan? Ini menurut Anda apakah kemudian, karena kan orang selalu melihat Anies sebagai tadi master of omon-omon, sementara kalau Ahok ini orang yang betul-betul kemampuan kerjanya jago gitulah ya. Jadi ini antara kinerja versus omon-omon. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dihadapkan lagi itu menurut Mr. Q seberapa jauh peluang dan ini potensi untuk munculnya lagi politik identitas sangat besar. Jadi akan muncul lagi tuh soal tuduhan penista agama, yang pasti. Kotak Pandoranya akan terbuka lagi. Pasti. Itulah problem kalau kita memajukan Ahok lagi. Jadi kotak Pandora itu akan terbuka lagi dan bukan cuma sekedar kotak Pandora akan terbuka lagi, tetapi peluang Ahok untuk menang juga menurut saya berat gitu. Oke. Karena kita sudah tahu bahwa Anies adalah master of omon-omon. Ahok itu adalah blunder of omon-omon. Gitu. Dan peta suaranya udah ketahuan 40 lawan 60. Menurut saya akan terjadi regrouping lagi tuh komposisi suara yang sama. Katakanlah misalnya cuman berdua yang maju, Ahok akan kalah dengan 40%, atau misalnya sama-sama maju ke putaran kedua, Ahok akan kalah lagi dengan 40%. Jadi mohon maaf ya, buat saya dalam konteks Pilkada Jakarta, Ahok itu sebenarnya kartu mati. Gitu. Jadi ini judulnya nanti Anies is back, Ahok kartu mati. Boleh nih, tepat ini, langsung dibungkus ini. Gitu. Jadi buat saya sebetulnya Ahok itu agak berat lah untuk bertarung kembali di Jakarta. Tetapi kita tetap sebut sama dia karena dia kan punya kedekatan emosional dengan Ibu Mega. Gitu. Mungkin salah satu orang yang bisa punya waktu rutin dan reguler ketemu dengan Bu Mega cuman Ahok pada hari ini. Dan karena Bu Mega adalah kingmaker-nya, maka kemudian kita harus tetap mempertimbangkan seorang Ahok. Tapi mungkin Bu Mega kalau nonton kita ini juga akhirnya bisa berpikir juga kan gitu. Nah sebaliknya Anies juga sebetulnya dalam Pilkada 2024 ini menurut saya dalam bahaya loh. Dalam bahaya. Karena apa? Karena kita lihat dia kalah di Pilpres 2024. Gitu. Kalah dia dengan Prabowo Gibran. Dan dia cuma mendapat sekitar 40% suara, 40-41% suara. Artinya apa? Lebih banyak yang tidak memilih dia kan. Gitu. Jadi bukan mustahil nanti kalau kita bicara Pilkada Jakarta 2024, kalau cuma 2 calon atau ada putaran kedua dan Anies masuk ke putaran kedua, ini Anies akan kalah dengan angka 40%. Karena dia stagnan dengan perolehan suaranya itu ya, 40%. Betul. Harusnya ya kalau dia sangat populer di Jakarta, dia akan menang loh. Nah, mohon maaf nih, kalau Anies mau yakin dia menang, saran saya maju calon gubernur Sumatera Barat atau
Aceh. Cuma kalau di sana untuk omon-omonnya kurang dapat porsi yang ini. Ya, kalau kan, di Jakarta kan menjadi pusat perhatian. Ya itu kan take and give-nya kan begitu. Anda kalau menang Jakarta, Anda mendapatkan panggung yang sangat besar, tetapi peluang Anda untuk terpilih itu lebih kecil ketimbang kalau Anda maju di Sumatera Barat atau di Aceh. Kalau Anda maju di Aceh atau di Sumatera Barat, saya yakin Anda nggak usah kampanye lagi. Ngopi-ngopi Aceh aja udah menang, ya kan? Atau sambil makan lamang saja di Minang juga menang gitu. Tetapi kalau Anda mau masuk sebagai calon di pentas nasional, memang agak berat karena Aceh dan Sumatera Barat itu bukan panggung yang besar, tapi panggung yang kecil gitu. Gitu. Nih menarik nih. Ternyata tadinya kita membicarakan tentang Anies sebagai petahana, gitu kan, kita nyari lawannya siapa. Terus di bagian ujung podcast kita ternyata dibanting lagi. Ternyata Anies tetap 40% hanya 40%. Lu ya, Anda kan boleh setuju nggak boleh setuju dengan analisa kita di sini. Tetapi kan kita selalu berangkat dari fakta, dari angka. Itu angkanya Anies yang memang 40%. Dan dia nomor 2, dia kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi menurut saya kalau ada, ini gini, ini mungkin paralelismenya adalah pilkada gubernur yang diikuti oleh bupati atau wali kota. Jadi bupati atau wali kota yang bisa memenangkan pilgub adalah bupati wali kota yang pertama menang telak di kabupatennya sendiri dan bisa menang di banyak kabupaten lain. Nah, kalau di kabupatennya sendiri dia kalah, boro-boro dia di kabupaten yang lain. Dan menurut saya itu tercermin dalam kasusnya Anies kan. Jadi dia jangankan menang dia nggak bisa menang di tingkat nasional. Kenapa? Di provinsinya sendiri dia kalah. Gitu. Jadi itu satu indikator bahwa memang Anies ini ya bukan calon yang sangat kuat sebetulnya kalau kita bicara pemilu nasional dan bicara pilkada. Nah, balik lagi kalau kita bicara pilkada Jakarta 2024, ya basis suara dia itu 41%. Jadi kalau nanti ada 2 paslon untuk sementara, tesis saya ini sebelum melihat survei dia akan kalah dengan 40-60. Jadi dia akan mengalami dan merasakan nasibnya Ahok. Di putaran kedua dia akan kalah dengan angka 40%. Ya. Ini betul-betul plot twist istilahnya. Plot twist nih. Saya kira bagus bagus sebagai ending dari dari skenario. Iya. Ini karena skenario 2. Yang bagian pertama itu Sahal yang nulis, yang bagian terakhir saya. Ya kita collab ya. Collab. Oke, terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.